Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kembali berjumpa dalam peduli durian kita pada hari Selasa 27 Mei 2025 ya. Sahabat tani, dalam memasuki masa transisi antara musim kemarau dan musim hujan ini, atau dari musim hujan menuju ke musim kemarau, sahabat tani, kita harus secara preventif, sahabat tani ya, melindungi pohon durian kita daripada jamur-jamur dan patogen, sahabat tani. Karena apa? Karena di musim peralihan hujan ke kemarau ini, sahabat tani, akan bermigrasi sejenis atau berbagai macam jamur dan patogen di antara akhir Mei sampai bulan Juni, sahabat tani ya. Itu sudah disinggung oleh pakar perdurian Ahmad Mulyana. Oleh karena itu, di antara cara untuk preventif terhadap jamur dan patogen di musim pancaroba ini, di masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan, atau musim hujan dan musim kemarau, adalah dengan cara pengasapan, sahabat tani. Itu salah satu di antara tindakan preventif kita di dalam menghindari migrasi daripada jamur-jamur dan patogen pada akhir Mei dan Juni ini. Karena di masa itulah, di masa perpindahan kemarau, musim hujan ke kemarau, inilah terjadi migrasinya jamur-jamur dan patogen terhadap durian kita. Itu menurut ahli yang senior dalam perdurianan, yaitu Dr. Ahmad Mulyana, sahabat tani. Jadi di antara cara untuk preventif, di samping kita menspray dengan fungisida dan insektisida, sahabat tani, di akhir Mei terutama dan di 2 minggu pertama bulan Juni, kita harus hati-hati karena pada saat inilah terjadi migrasi jamur dan patogen yang dapat membuat durian kita akan terkena penyakit, sahabat tani. Nah, oleh karena itu kita mengadakan pengasapan, sahabat tani. Pengasapan ini sangat penting untuk menghalau daripada jamur-jamur, daripada patogen. Karena dengan baunya saja, sahabat tani, kita aja terpleset gitu nih, sahabat tani. Apalagi jamur, sahabat tani. Bau daripada asap ini akan membuat dia lari tunggal-langgang ya, sahabat tani. Ya, itulah sedikit info kita, sahabat tani. Sedangkan sharing selanjutnya adalah mengenai pruning, sahabat tani ya. Pruning di musim atau di masa vegetatif, sahabat tani. Nah, seperti ini sebagai kasus, sahabat tani ya. Ini kenapa kita tidak potong ranting ini ya? Kenapa kita tidak potong ranting ini? Selama daun dalam ranting ini masih kena sama sinar matahari, sahabat tani ya. Jadi daun ini fungsinya untuk memasak makanan atau menciptakan karbohidrat dengan bahan bakunya sinar matahari dan air ya, sahabat tani. Maka ini akan menciptakan karbohidrat dan yang akan membesarkan batang ini, sahabat tani, calon batang produksi ini. Itulah sebabnya kita tidak mempruning termasuk ini, termasuk tunas air ini, karena daun ini masih kena matahari, sahabat tani ya. Karena apa? Setiap sentimeter daripada daun ini akan menghasilkan 2 mg karbohidrat, sahabat tani, yang gunanya untuk membesarkan batang-batang produksi ini. Jadi selama dia masih kena sinar matahari daun ini, sahabat tani, jangan dulu kita pruning ya. Nanti kalau sudah kita mau pruning pembungaan, baru kita potong, kita pruning tunas air ini. Karena ini masih kita butuhkan ya, untuk membesarkan batang ini.
batang produksi ini karena masih dalam masa vegetatif saudara tani. Nah itulah kiat-kiatnya saudara tani untuk membesarkan batang produksi. Jadi semakin banyak daun ya yang terkena sinar matahari dalam areal cabang produksi kita ini, jangan kita potong kecuali sudah tidak kena sinar matahari ya, dengan cara sudah kita akali dari atas kita sudah potong, masih tetap aja tidak kena, baru kita buang. Tapi kalau masih kena sinar matahari seperti ini, maka dia masih kita butuhkan untuk membesarkan batang-batang produksi ini dengan cara menghasilkan karbohidrat ya. Jadi per sentimeter daun ini akan menghasilkan 2 mg karbohidrat per jam seperti ini itu. Nah, kalikan aja kali berapa puluh nih atau seratusan daun kali 2 mg per jam. Jadi apalagi sekarang udah memasuki masa kemarau sahabat tani ya, banyak sekali sinar matahari yang dapat kita tampung, sehingga saatnya untuk memacu pertumbuhan dengan memelihara daun ini sahabat tani ya. Jadi semakin banyak daun kena sinar matahari, jadi kita harus rawat untuk membesarkan batang produksi kita ini ya. Sebaiknya kita punya alat seperti ini yang namanya klorofil meter seperti ini ya. Sebab dengan klorofil meter ini kita akan mengetahui, kita akan tancapkan atau jepit di daun ini, maka keluarlah secara digital angka produksi daripada karbohidrat per jamnya oleh selai daun ini. Hingga dengan demikian kita tahu kalau di atas 8 atau 9 mg per jam, maka kita akan biarkan daun ini untuk tidak kita potong. Sementara yang tidak kena sinar matahari, tentunya kita akan potong seperti ini ya, karena sudah tidak terlalu banyak menghasilkan karbohidrat untuk ikut membesarkan batang produksi kita ini seperti ini. Jadi demikianlah kiat-kiatnya sahabat tani selama daun kita masih kena sinar matahari, walaupun ini dari rantingnya kecil ya, tapi nanti dengan hasil yang karbohidrat yang dihasilkan oleh fotosintesis daun ini, maka akan menyumbang pembesaran daripada cabang produksi yang kita rawat ini di dalam masa vegetatif atau masa pertumbuhannya. Nah nanti kalau sudah kita tahun depan misalnya sudah memasuki masa generatif, ketika umur masuki 4 tahun, baru kita mengadakan pruning terhadap tunas-tunas air, di mana dari tunas-tunas air inilah setelah dipotong akan muncul mata ketam atau bunga sahabat tani. Oleh karena itu kita kasih kasus lain sahabat tani ya dalam musangking kita ini. Nah apa kita lihat nih, ini kalau orang lain ini pasti tidak akan dipotong nih karena menuju ke atas. Kalau kami tidak. Karena apa? Kita masih membutuhkan daun ini untuk menghasilkan karbohidrat yang akan menyumbang pembesaran daripada cabang produksi kita ini. Nah ini kan masih masa vegetatif sahabat tani. Jadi kita masih membutuhkan daun walaupun ini ke atas ya. Jadi tidak ada istilah mubazir ya. Tidak ada istilah memakan nutrisi. Karena apa? Daun ini akan menghasilkan karbohidrat yang akan ikut berperan dalam membesarkan batang produksi kita ini. Apalagi sahabat tani, kita mempunyai batang produksi yang kurang besar ya untuk masa vegetatif, masa generatif, maka akan berpengaruh terhadap pematangan buah yang menggantung di atas cabang produksi kita ini. Jadi ilmunya kalau cabang produksi kita ini kita menggantungkan buah sepertinya, paling tidak dia sudah besar, lingkarannya itu 12 cm sepertinya. Kalau kurang dari 12 cm, maka kita siasati dengan harus banyak daun. Kalau satu buah menggantung, maka daun harus lebih dari 300 helai ya sahabat tani. Karena apa? Kalau kurang dari 300 helai, maka untuk membesarkan satu buah durian ini harus cabang kita ini mempunyai 300 helai daun. Kalau
cabangnya kurang dari 12 cm lingkarannya. Nah, semakin besar satu cabang produksi dalam menghasilkan pohon, maka semakin berkuranglah yang dibutuhkan daun. Karena kalau kurang daunnya, maka selesai daripada panen, maka akan cabang produksi ini akan mengalami kekeringan. Oleh sebab itu besar pengaruh daun di dalam cabang produksi kita ini di dalam menghasilkan atau mematangkan satu buah durian. Oleh karena itu, karena dalam masa vegetatif proses petani, marilah kita isi vegetatif kita ini dengan memperhatikan dan merawat durian kita secara baik dan seksama. Demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.